Sebetulnya mah wudhu 5 kali itu hanya exercise kok, latihan seperti engkau membersihkan hatimu, tapi ternyata ya enggak juga sih. Tiap hari kau bersihkan mulutmu sehari 5 kali ya, tapi masih anggap rerasan aja. Betul enggak? Telingamu kau bersihkan enggak? Masih tetap aja doyan mendengarkan sesuatu yang tidak baik kok. Iya. Kakimu kau cuci, tapi tetap aja melangkah ke jalan kejahatan kok. Tangan dibasuh boleh? Masih ngerti nyatot tembok yang bercawadur. Ayo ngaku sebel. Berarti wudhumu itu kurang efektif. Iya. Padahal itu adalah exercise sebetulnya, latihan. Sebetulnya mah. Jadi namanya seremoni-seremoni itu sebetulnya adalah simbol-simbol, bukan tujuan. Ini dipertengkarkan, yang bid'ah, yang musik, gimana lagi? Dipahamkah? Zakat itu latihan memerangi kikir yang ada di hatimu. Iya, belajaran 2,5%. Itu bukan berarti kalau sudah bayar zakat sudah selesai, tidak dong. Kalau ada tetangga nggak makan, dikasih makan nggak? Tapi biarkan aja, modalnya los. Toh saya zakat sudah keluar, begitu tah saya berpikirnya. Benar. Itu makanya. Jadi dikiranya ibadah-ibadah seremoni itu dikiranya tujuan. Tidak, itu adalah latihan, exercise. Setiap hari Senin apel hormat bendera, itu bukan nyembah berhala, bukan, membangun cinta tanah air. Paham bikin gitu. Sasarannya lain, boleh paham. Ya akhirnya seremoni-seremoni yang sebetulnya hanya latihan-latihan dikiranya tujuan utama, enggak, malah akhirnya menjadi pertengkaran. Sampai baca basmalah saja bertengkar, ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak boleh dibaca, ada yang harus dibaca. Yang bilang harus dibaca, kalau baca Fatihah tanpa basmalah sholatnya enggak sah. Yang melarang ada lagi, kalau baca basmalah sholatnya enggak sah. Imam Maliki, ya kan? Imam Hambali bacanya pelan-pelan gitu kan. Tapi kata amin padahal bukan Fatihah tidak pernah dipertengkarkan kok. Ayo. Waladdallin. Amin itu Fatihah bukan. Kok sih dipertengkarkan? Kalau basmalah dipertengkarkan karena mereka belum ngeh. Ngerti? Belum ngerti. Iya, tidak tersadar. Makanya tolong nih dibahas Fatihah atau bukan. Saya bertukaran mana yang boleh? Soalnya memang doyan tukaran jiraku barangnya. Iya, memang suka. Kamu suka bertengkar kok. Merasa nyaman kalau bertengkar kok. Gurih. Iya, bakal beli tukaran ku gatel ilate. Iya, ya sampai sekarang kok saya kan melihat di TV, di YouTube kan pada bertengkar saling salah menyalahkan. Iya gitu. Jadi kelakuan gitu tuh. Jadi ya udah, saya tidak akan ikut dalam pertengkaran ya, dan saya tidak akan menyalahkan siapapun. Silakan mau bertengkar-tengkarlah, saya emang nggak usah. Iya. Kalaupun saya dicaci maki, saya tidak akan membalas, insya Allah enggak. Pintu pertengkaran sudah kututup rapat-rapat selesai. Ya kan gitu, itu aja. Wes paham dong kan kok? Ya. Itulah fala yabqa fi qulubihim illa syahwatun wahidah. Lalu akhirnya tidak lagi tersisa di hati mereka hanya satu keinginan, satu syahwat, cita-cita hanya satu. Wahya talabullah azza wa jalla
hanya berharap kepada Allah, wal qurb minhu, dan ingin dekat dengan Allah, wa mahabbatuhu, dan juga cinta kepada Allah, fahasbu, tok itu saja. Kepengen dekat dengan Allah, kepengen dicintai oleh Allah SWT. Nah, itu aja. Hanya satu, nggak ada. Itu adalah mereka adalah orang-orang yang selalu mengontrol zahir mereka, batin mereka sehari-hari, dan selalu dibersihkan. Sekecil apapun bercak hitam segera dibersihkan. Makanya salah satu membersihkan kotoran di hati adalah pertobatan, istighfar yang banyak itu. Ya, tetapi kalau hatimu memang keras, ya berat minta maaf tuh. Iya. Jadi apa ya? Gengsi lah minta maaf tuh. Kita ini salah apa? Iya, saya salahnya apa? Salat saya lakukan, zakat saya keluarkan, puasa tak lakoni, kaji ping telu, masih kurang bener baik. Madrasah tak bab, tak sumbang, yatim piatu tak santuni, masih kurang bener baik. Ya, orang itu kalau ditegur tuh selalu begitu jawabnya. Jadi merasanya sudah selesai. Nah itulah. Kenapa begitu? Itulah yang disebut dengan wazayyana lahum syaitanu a'malahum. Jadi amal mereka itu dihias-hias oleh setan, jadi kelihatannya bagus, indah, sempurna. Padahal mah di dalamnya banyak boleng. Berapa banyak amalmu yang diterima oleh Allah? Saya curiga ini. Berapa persen amalmu yang diterima oleh Allah? Kamu nyumbang sekian puluh juta, berapa yang diterima? Belum tentu 100%. 10% saja untung dari amalmu yang diterima. Kadang-kadang sama sekali. Sodako sama tukang orang ngemis, begitu, assalamualaikum pak, tolong pak, ya los mana, ake koreng nih barangnya, baunya busuk, bawa lalat, borok melulu, baunya kotor, kasih. Kamu tidak hebat memberi pengemis uang terburu-buru, bukan karena kasihan, karena hidungmu yang sakit, betul nggak? Tidak tahan menahan bau busuk kan? Dibayar kan kok. Ada lagi orang tersumbangan, sengaja ditunda-tunda nunggu kalau sudah tamunya banyak. Dibayar kan? Nyumbang masjid, mintanya memberi orang yang susah. Asal engkau ikut bersedih hati, Allah membayarnya. Paham nggak? Ya itulah persoalannya. Dan apa ya, kamu ini kebanyakan ingin menyakiti hati orang, bukan untuk membahagiakan orang. Lebih cenderung menyakiti hati orang daripada membahagiakan orang. Nggak tahu ya kenapa jadi begitu. Kamu kalau ketemu sama orang tuh, kamu menanyakan kesehatannya gimana, atau kamu bercerita sendiri, ngobrol dewek. Nyong ketemu dengan teman lama, dari siraku masih melarat baik, hebat banget, siraku masih melarat baik. Oke, kita masuk ke ngomong apa begitu tuh. Mobil saya udah 5, kamu 20 tahun motor aja nggak punya. Ketika kau bercerita keberhasilanmu, untuk apa kau ceritakan keberhasilanmu kepada temanmu yang susah itu? Ketika kau bercerita tentang kemewahanmu, keberhasilanmu kepada temanmu yang susah, itu berarti kamu menyakiti hati orang.
kelingan beli. Karena saya begitu. Ya, masih mending saya sendiri juga merasakan. Ketika ada teman, saya kan banyak teman yang sudah berpuluh-puluh tahun nggak ketemu. Dulu pernah di Syria, pernah di Libya, di Tunisia, pernah di London, kan ketemu. Ya Allah, apa kabar di SMS? Apa kabar Pak Kiai, sehat? Saya kan merasa bahagia, teman yang sudah lama nggak bertemu masih mengingat saya. Ya Allah, orang tuh baik banget, bertahun-tahun masih ingat sama saya, masih menanya. Cobalah berikan kebahagiaan orang, begitu aja udah bagus kok. Nggak usah kirim duit, nggak usah. Menanyakan apa kabar, Kang Latif waras. Sono kepriben kene, kono kan. Kena kan sunat beriben, sunat itu waras, sunat itu aja kan orang senang ditanyakan seperti itu. Nah ini kan nggak paham. Jadi artinya bahwa kita juga sebenarnya tujuan kita membantu orang kan menyenangkan hati orang. Betul enggak? Dan Allah juga melihat kebaikan kita, kebaikan hati kita kok. Kalau bukan itu standarnya, maka nanti surga dimonopoli oleh orang kaya. Nanti surga dimonopoli oleh orang yang pinter-pinter dan cerdas-cerdas. Ya bitar mini nangis mungkin mah. Yang sholat saja baca Fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin walabeddolin, dia nggak pernah menghayal surga kok. Kiai ini sih ada guduk kayu-kayu pasti menjeng surga. Apanya kaji carmun. Wah sodako nggak dina kan sawahnya berapa? Kaji carmun sawahnya berapa? Iya. Larinya cepat ke orang maraton menuju surga. Ditepak punukan yang malah mente, ya surga lah. Tidak masa beri kenal Carmun. Nah itu persoalannya. Hari bicarmi mau wong melarat ya hari 4 Selayang, Seloyok, Kedumel sampai malaikatnya juga nanyanya juga sopan banget. Nah pada yang pundi basan lagi. Lalu jawabnya bicaranya ya lamun bisa mending suarga. Pengen suarga iya bakal bisa mah ya beli apa-apa. Bayangkan iya. Sementara bakal di Salman masih ditanya sawahnya berapa, PBB-nya bayar enggak, pajaknya bayar enggak, mobilnya ngangkut siapa, wah tukang masuk dikasih makan apa, enggak masuk. Barang bitu tarme, do sawah beli orang. Sodako nol. Ya, mobil, boro-boro mobil melakukan serbet tiga orang dua gitu. Ya wis mancing los terus mancing dihitung apa cemberhasil mah. Maka ternyata ulaikal ladzina yuhasabuna hisaban yasira. Hitungan cepat. Jadi bakal pengen cepat ya kira-kira beli apa-apa. Hanya punya kebaikan hati kok. Hanya punya kebaikan hati. Benar. Ini bukan kata Allah. Yaumala yanfa'u malun. Hartamu tidak ada manfaatnya. Wala banun anak putu pasukan nggak ada artinya. Illa man atallah biqalbin salim. Hanya dengan modal membawa hati yang baik.